saya akan sedikit menjelaskan tentang materi filsafat modern, mata kuliah filsafat umum yang diampu oleh Bapak Abbas Zahroddin M.Hum. Tidak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai. Filsafat modern muncul pada akhir abad 14 sampai dengan abad 17. Kemunculannya berawal di Florence, Italia, yang ditandai dengan munculnya Renaissance, yang berarti kelahiran kembali, yang mengacu pada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan. Tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran Kristen. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali gereja-gereja yang terpecah-pecah. Pengaruh dari gerakan Renaissance telah menyebabkan peradaban dan kebudayaan zaman modern berkembang dengan pesat dan semakin bebas dari pengaruh otoritas dogma-dogma gereja. Sejak saat itu, kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan didasarkan atas kepercayaan dan kepastian intelektual yang dapat dibuktikan melalui metode, pikiran, dan pemikiran yang dapat diuji. Kebenaran merupakan a never-ending process, bukan sesuatu yang berhenti, selesai dalam kebekuan normatif atau dogmatis. Filsafat modern memiliki corak yang berbeda dengan filsafat abad pertengahan. Perbedaan itu terletak pada otoritas kekuasaan mutlak yang dipegang oleh gereja dengan dogma-dogmanya. Pada masa modern, otoritas kekuasaan itu terletak pada kemampuan akal manusia itu sendiri. Para filosof modern pertama-tama menegaskan bahwa pengetahuan itu bukan berasal dari kitab suci atau dogma-dogma gereja, melainkan dari manusia itu sendiri. Adapun macam-macam aliran pemikiran dalam filsafat modern. Yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau logika. Adapun tokoh aliran rasionalisme diantaranya René Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm von Leibniz. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yaitu empeiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Adapun tokoh aliran empirisme yaitu John Locke dan David Hume. Yang ketiga yaitu ada aliran kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18. Suatu zaman baru di mana seorang ahli pikir yang cerdas berusaha menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Zaman baru ini disebut dengan zaman pencerahan atau Aufklärung. Zaman pencerahan ini muncul di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa dalam pemikiran filsafatnya. Jadi, metode berpikirnya disebut dengan metode kritis. Walaupun ia mendasarkan diri pada nilai tinggi dari akal, tetapi dia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang lebih tinggi dari akal. Yang keempat, yaitu aliran idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang menganggap bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Karena pandangannya yang idealis itulah, idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Adapun pelopor aliran idealisme yaitu Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Yang kelima yaitu ada aliran positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Filsafat positivisme lahir pada abad ke-19.
Adapun salah satu tokohnya yaitu Auguste Comte. Yang keenam yaitu ada aliran evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang masih berpengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin. Pada pemikirannya, ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan segala sesuatu, termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest dan struggle for life. Munculnya positivisme dan evolusionisme menambah terbukanya pintu pengingkaran terhadap aspek kerohanian. Yang ketujuh yaitu aliran materialisme. Materialisme mengatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari materi. Adapun tokoh aliran ini yaitu Ludwig Feuerbach. Yang kedelapan yaitu aliran neo-kantialisme. Setelah materialisme pengaruhnya merajalela, para murid Kant mengadakan gerakan lagi. Gerakan ini disebut neo-kantialisme. Adapun tokoh aliran ini yaitu Wilhelm Windelband, Hermann Cohen, dan Paul Natrop. Yang kesembilan yaitu ada aliran fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semu. Adapun tokoh aliran ini yaitu Edmund Husserl. Yang kesepuluh yaitu ada aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Adapun tokoh aliran ini yaitu Gabriel Marcel. Itulah beberapa macam aliran pemikiran dalam filsafat modern. Yang terakhir yaitu ada penyebab runtuhnya filsafat modern. Proyek filsafat modern yang ingin menguasai dunia lewat satu pikiran rasional dan utuh, setelah dievaluasi oleh beberapa filsuf, ternyata diketahui mengandung kelemahan. Tak heran jika banyak bermunculan filsuf-filsuf yang mengkritisi proyek filsafat modern tersebut. Fenomena ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai suatu periode baru dalam filsafat, yaitu periode yang disebut dengan postmodern. Lalu, para filsuf yang mengkritisi proyek filsafat modern dikatakan sebagai tokoh-tokoh filsafat postmodern. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.